Selamat pagi, waras ma di hamu saluhutna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali hari yang penuh berkat dan harapan ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, Kamis 3 Maret 2022, diambil dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat 9. Demikian bunyinya. Ia akan dijolo nang akan mangihut siapudi sai majou hoddo. Hosianna pinujima naro marite-hite guarni Tuhani. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikut dari belakang berseru, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nas ini adalah situasi di mana Yesus mengadakan perjalanan terakhirnya untuk menggenapkan kehendak Bapanya. Perjalanan terakhir dengan semangat pengorbanan yang luar biasa, menyerahkan nyawanya menuju salib untuk menjadi korban keselamatan manusia dari hukuman dosa. Perjalanan Yesus memasuki Yerusalem dalam aksi kebenaran, terlebih kebenaran di rumah Bapanya. Karena di rumah Bapanya, kehendak Bapanya harus terjadi. Yesus datang dalam nama Tuhan, dalam nama Bapanya, membawa berkat keselamatan rohani, meluruskan segala yang salah dalam rumah Bapanya. Karena dunia ini sudah lama tidak mengenal kehendak dan kebenaran Allah Bapa, tidak hidup lagi dalam rencana damai sejahtera, tetapi hidup dalam rohani yang gelap tanpa terang Allah, sehingga sulit untuk mengetahui kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Yesus di Yerusalem disambut bagai seorang raja yang datang dengan menunggang seekor keledai muda. Sambutan orang-orang yang mengelilingi dia mengharapkan keselamatan dari penderitaan di dunia ini. Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosianna, tolonglah, selamatkan kami sekarang. Berilah kami keselamatan dari penindasan dan penderitaan ini. Artinya mereka menyambut Yesus dengan harapan besar bahwa Yesus kelak menjadi raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Sekalipun Yesus secara terbuka mengatakan kepada mereka bahwa kerajaannya bukanlah dari dunia ini, tetapi dalam kerajaan Allah, di mana kehendak Allah yang berlaku di dalamnya, bukan kehendak dan rencana manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang gagal menyadari bahwa sebelum Yesus menyatakan kedaulatannya secara terbuka, dia terlebih dahulu harus bertahta dalam hati mereka. Kebutuhan terbesar mereka bukanlah pembebasan dari belenggu kaisar, melainkan pembebasan dari kecongkakan, sikap bangga terhadap diri sendiri, dan pemberontakan melawan Allah. Pembebasan rohani bagi mereka yang sudah lama terkungkung dalam penjara dosa dan dunia ini. Yesus telah memberikan keselamatan dan teladan itu, agar kita tidak lagi terikat di dunia ini, tidak lagi terkurung dalam daging yang terkutuk dan berdosa dan yang lemah serta terbatas ini, tetapi dapat hidup dalam damai sejahtera dan terang kasih-Nya. Perjalanan sengsara Yesus kiranya menjadi teladan bagi kita untuk tetap setia kepada Allah, agar kita tidak hanya dapat menghayati sukacita, kegembiraan, kesuksesan sebagai berkat Tuhan, tetapi juga masa-masa susah, masa-masa kemalangan, sakit, dan penderitaan. Kita harus tetap setia mengandalkan kuasa penyertaan Allah. Ingatlah, di balik salib dan penderitaan Yesus ada kehidupan,
dan keselamatan bagi kita, dan damai sejahtera serta kemuliaan yang kelak dinyatakannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas keselamatan kasih karunia-Mu. Banyak pencobaan dan ujian yang membuat kami tidak tahu akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami sering meminta yang bukanlah kehendak-Mu. Ampunilah kami Tuhan, dan ajari kami untuk semakin lebih mengenal rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Keselamatan rohani yang dibawa Yesus dalam penderitaan dan pengorbanannya di kayu salib, agar kami tidak binasa di dunia ini. Sertai kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu, agar kami hidup dalam terang keselamatan-Mu, dan kami mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan dan cobaan dalam kehidupan kami ini. Kami serahkan seluruh kehendak dan rencana kami hanya ke dalam kehendak dan rencana-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih karunia, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.